57 tahun sampai hari ini penyakit malaria itu tidak pernah kembali waktu Yesus datang dan tinggal di dalam hati dan tubuh saya. Saya tidak mencari kesembuhan, tapi saya merangkul Yesus, penyembuh. Dia yang mengisi saya dan Anda dengan kasih yang sejati dan kuasa yang luar biasa. Beberapa waktu kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Pulau Timor. Pak Sam dan saya baru aja Senin kemarin merayakan ulang tahun ke-57 dari kebenaran rohani di Pulau Timor. Karena pada waktu itu Tuhan mencurahkan rohnya di Pulau Timor seperti yang terjadi di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua di hari Pentakosta. Dan setelah Tuhan menganugerahkan rohnya, ya tidak saja kita nyanyi haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan, itu semua bagus. Tapi Tuhan mulai berbicara kepada kami seperti yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15. Ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus beritakan. Yang pertama, gembala yang mencari domba yang terhilang. Yang satunya hilang, 99-nya masih di kandang, tapi gembala yang baik mencari satu yang terhilang. Bapak Ibu, Bapak Pendeta sekalian, hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan begini. Kalau kita sudah menerima amanah Tuhan untuk melayani Tuhan, sudah mendirikan gereja yang besar dan bagus di Boyolali, ada gereja di Magelang, di Surabaya, di Timor, di Sumatera, di mana saja. Puji Tuhan untuk gereja dengan anggota ribuan. Tapi gembala yang baik tidak hanya menjaga yang 99 anggota 2000-an di gereja. Gembala yang baik meninggalkan yang 99 untuk mencari satu yang sesat. Sebab kalau 99-nya masuk surga, tapi yang satunya ke neraka, wah kasihan dong. Masuk 99 karena Yesus mengatakan mengasihi Allah, tetapi melupakan satu yang ada di luar, yang akan dimusnahkan oleh serigala dan tidak akan masuk ke dalam surga hidup yang kekal. Oh, saya bersyukur bahwa di dalam ruangan konferensi ini ada ratusan kita semua, dan kita semua sudah kenal Yesus. Apa betul? Apa betul? Saya mau lihat tangan. Apa semua sudah rangkul Yesus? Apa semua sudah kenal Yesus? Iya. Kalau kita sudah kenal Yesus, bagaimana dengan 200 juta yang ada di Jawa, di Sumatera, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Timor, di mana-mana yang belum kenal Yesus? Gembala yang baik meninggalkan yang banyak untuk mencapai satu yang terhilang. Pertanyaan dari Tuhan buat Bapak Ibu pagi hari ini di sini. Puji Tuhan, Bapak Ibu udah punya gereja, udah punya anggota yang banyak. Tapi pertanyaan Tuhan pagi ini, apakah Anda rela untuk meninggalkan yang 99 untuk mencapai satu yang akan binasa? Tidak berarti bahwa 99-nya tidak dipedulikan. Mereka akan tetap dijaga, dikasihi, ditolong, diajarin di gereja. Katakan hari besok Anda harus tinggalkan kota Soe dan pergi kemana-mana untuk mengabarkan Injil. Hari besok tim yang pertama keluar dan mengabarkan Injil di desa-desa di seluruh Pulau Timor. Dari Timor kami ke seluruh Nusantara, dan dari Nusantara kami ke Asia. Dari Asia kami pergi ke seluruh dunia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tutburi Handayani itu gini, kami rangkul Yesus, kami disembuhkan dari penyakit malaria, kami dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu kami diberi perintah untuk pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu. Oh, kalau
Bapak Ibu dari Jawa, ya mendingan masih ada berkatnya. Orang Pulau Jawa itu masih lebih ya berada. Mungkin kayaknya terlalu, tapi lebih baik kehidupan ekonomisnya dari kita orang di Timor. Orang di Timor itu kita datang dari pulau miskin, Pulau Batu Karang. Oh, tapi saya mau beritahu pada saudara, kami orang Timor mungkin orang miskin, tapi Tuhan kami Yesus, Tuhan yang kaya, yang menciptakan langit dan bumi. Kami orang Timor, Pulau Karang, tapi kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yang tidak dapat digoncang. Dialah Yesus Kristus, batu karang abadi. 57 tahun yang lalu saya tinggalkan Pulau Timor dengan teman-teman mengabarkan Injil kemana-mana. Dari Rote sampai ke Telaut, dari Sabang sampai ke Merauke, kemana-mana kami pergi mengabarkan Injil. Orang-orang Timor yang miskin itu percaya kepada Yesus, mereka mengabarkan Injil kemana-mana. Dan hari ini mereka sudah mencapai ribuan orang di Pulau Kalimantan. Mereka sudah mencapai banyak di Papua. Kakak perempuan saya dan ipar saya, mereka melayani di sana 30 tahun dari Timor di Papua. Banyak orang-orang Timor yang di pedalaman Kalimantan mengajar, mengabarkan Injil di Sumatera, di mana-mana. Ini kami tidak hanya datang sini untuk cerita cari domba lain. Bapak Ibu, maaf ya, kami ini memberitahukan apa yang kami beritahukan karena kami ini sudah melaksanakan apa yang kami mau dorong Anda untuk buat. Tuturi Handayani. Ini ada orang Timor di sini. Pak Niko berdiri. Ini orang Timor. Dia dikirim Tuhan dari Timor ke Papua, dari Papua ke Bandung. Kawin orang Batak lagi. Tuhan memberkati. Horas ini nona Batak. Kawin orang Timor. Sekarang beliau dosen dari STT Tirakus Bandung. Ini ada orang Timor di sini. Ini orang Timor yang sudah kemana-mana mengabarkan Injil. Dan puji Tuhan saudara-saudaraku, dari Soe Tuhan kirim saya ke seluruh Indonesia. Dari Soe Tuhan kirim saya ke seluruh dunia. Dalam 57 tahun terakhir ini kami sudah melihat jutaan orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi di seluruh dunia. Negara mana saja sudah saya kunjungi 57 tahun yang terakhir ini. Itu apa? Karena gereja Timor gereja kaya? Enggak, kita orang miskin, Pulau Karang. Oh, tapi Tuhan ya orang Timor, Dia adalah Yesus, karang, batu karang yang teguh. Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dia mampu untuk kirim kami ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Di kota negara Korea saya sudah ke sana bertahun-tahun mengajar di sekolah-sekolah seminari mereka, berkhotbah di gereja-gereja mereka. Sebentar nanti ada Bapak Pendeta dari Korea yang akan memberikan sedikit kesaksian kepada saudara sekalian. Sebelum datang ke sini kan bawa itu, share the word to the word. Dia cerita begini. Dia bilang, "Men, 40 tahun yang lalu aku dengar dan baca dari bukumu dan kesaksianmu tentang apa yang Tuhan buat di Timor." Oh, waktu saya baca itu dia bilang, saya semangat. Saya rangkul Yesus. Saya ke Meksiko untuk mengabarkan Injil. 40 tahun ini dia katakan, saya sudah lihat 39 orang yang dibangkitkan dari orang mati. Karena saya dengar kesaksian dari Timor bahwa Tuhan membangkitkan orang mati. Tuturi Handayani. Kita berikan contoh kepada mereka. Bapak ini sudah menjadi terkenal, dia berkesukaan mengabarkan Injil, mendoakan seorang sakit, dan lihat banyak mujizat. Tapi tujuannya bukan saja supaya orang mati dibangkitkan. Dari kota Soe kami sudah lihat Tuhan merubah air menjadi anggur. Saya disembuhkan dari penyakit malaria. Kami sudah lihat orang yang sakit, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Sudah banyak kuasa Tuhan yang kami lihat 57 tahun yang terakhir ini. Itu sebabnya konferensi pagi ini Bapak Ibu kami undang supaya
Bapak Ibu yang sudah kenal Yesus, yang sudah diberkati di gereja di Solo itu, memberikan contoh apa yang Tuhan sudah buat itu kepada tetangga-tetangga mereka di Pulau Jawa yang belum tahu siapa Tuhan Yesus ini. Saya tahu bahwa makan siangnya nanti mungkin sedikit udah lapar, jadi amennya itu sedikit ya, lapar-laparan amennya. Bapak Ibu, kita perlu mencapai domba-domba yang lain supaya mereka jangan terhilang, tapi mereka masuk ke dalam kandang yang sama supaya Yesus menjadi gembala yang baik buat mereka semua. Amin. Cerita kedua, ada perempuan yang punya kalong. Kalong ini ada 10 apa namanya? Apa yang di kalong itu 10? Ada 10 perak, 10 emas apanya itu? Tapi yang satu hilang. Ini tidak senang ibu ini. Itu ada 10, hilang 1. Dia katakan aku akan cari sampai yang 1 itu dapat. Domba itu dia lari sendiri ke hutan, mesti dicari oleh gembala. Pagi ini saya mau tanya buat Bapak Pendeta semua orang Kristen yang ada di daerah ini, apa kita mampu rindu memberikan ketegasan hati kepada Tuhan bahwa mulai hari ini di samping menjagain yang 90-an di gereja, kita mengambil tekad untuk mencari 1 yang terhilang. Apa itu tekad kita pagi ini Bapak Ibu? Apa betul itu tekad kita Bapak Ibu? Cari yang 1 yang terhilang, itu anak domba nakal-nakal yang mau kemana-mana sendirian. Oh, cari-cari apa? Menuju labu di luar itu, atau kangkong apa dia cari yang enak sendiri, akhirnya hampir binasa. Untung ada gembala yang keluar mencari dan menyelamatkan kita. Dia, oh saya berdoa supaya kita sekalian karena konferensi ini mengambil tekad untuk mencari domba yang hilang sampai dapat kembali. Mungkin kita bilang, dia nakal, dombanya keluar sendiri, biarin mampus dia. Jangan dong. Tuhan datang mencari kita. Kita perlu mencari mereka yang hilang buat Tuhan. Yang jatuh, yang uang perak yang jatuh itu tidak mungkin akan kembali ke kalung itu kalau ibu itu tidak bekerja keras, mencari dengan teliti. Oh, mesti ada lampu, ada apa? Zaman sekarang ini mungkin teleponnya ditaruh, lalu ditaruh nyalanya itu. Lihat, ini kemana ya kayaknya? Ini mana nih? Itu anu yang 1 itu, di mana sih? Mesti dicari. Apa sebabnya? Sebab itu yang 1 itu uang yang di tanah itu, yang di bawah meja barangkali atau di bawah tempat itu, tidak akan berteriak, aduh tolong aku. Dia diam-diam aja. Dia nggak bisa didapati terkecuali kalau ada yang mencari dengan teliti dan rela untuk mendapatkan dia yang seperti itu. Sampai saatnya Ibu Bapak sekalian, kita memberikan waktu dan tenaga untuk mencari yang terhilang, yang tidak punya suara apa-apa, tidak punya suara. Dia ada di pulau-pulau kecil di Nias, dia ada di pegunungan di Jawa. Tidak ada orang yang tahu siapa mereka. Mereka adalah suku-suku yang belum dicapai dengan Injil. Suara mereka tidak kedengaran. Tidak ada orang yang tahu bahwa mereka hidup tanpa Yesus di desa-desa mereka, di mana-mana
di Pulau Jawa, di mana-mana di Indonesia. Tapi saudaraku, itu sebabnya dalam konferensi ini kami mengajak Anda sekalian supaya dengan kasih Yesus kita mencari mereka yang tidak bersuara, mereka yang tidak terkenal, mereka yang datang dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada di bukit di mana kita tidak tahu di mana dia tinggal, karena dia ada di pulau di mana tidak ada orang tahu di mana mereka. Tapi kita akan mencari mereka dan mendapatkan mereka supaya mereka diselamatkan. Cerita Tuhan Yesus yang ketiga, ada bapak dengan 2 anak. Anaknya itu kemana-mana, orangnya orang timur, sekolahnya lalu ke Jakarta dia. Diberkati Tuhan. Udah tiba di Jakarta, udah lupa ke gereja, karena udah pasar baru ke Jakarta. Dari hari Minggu nggak ke gereja, tapi nggak ke Ancol, ke Puncak. Apalagi pacarnya punya mobil, di timur jalan kaki. Jadi mau jalan kaki kemana jauh-jauh? Hari Minggu mau jalan kaki aja ke gereja. Ada banyak teman di situ. Tapi di Jakarta sama pacar punya mobil baru, ya kita kemana-mana aja. Lupa dia pada Tuhan, terhilang anak itu. Dan anak itu harus mengambil keputusan sendiri untuk datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa pekerjaan penginjilan di dunia ada 3 periode atau 3 sistem. Yang pertama, gembalanya harus cari untuk dapat mereka. Pendetanya, misionernya mesti ke sana. Dari Holland, dari negeri Belanda, dia ke Indonesia, dia ke Timur. Dia dapatkan orang-orang yang masih belum kenal Yesus, bertobat masuk gereja. Itu bagus. Gembala mencari domba yang terhilang. Yang kedua itu, ibu yang punya kalong. Dia bukan gembala yang memimpin gereja, dia orang awam. Tapi dia mencari dengan teliti sampai dia mendapatkan uang perak emas yang hilang. Saya percaya cara kedua pemerintahan di dunia bukan saja pendeta dan misioner harus mencari orang yang terhilang, tetapi kaum awam. Itu mereka yang ada di gereja itu mesti didorong untuk mencari domba-domba yang hilang. Semangat. Maaf, terima kasih udah tolong. Ini 40-an tahun dan ngomong bahasa Indonesia lupa startnya bahasa Indonesia. Untung ada Lili, ada bapak-bapak ini tolong. Semangat. Kenapa saya semangat Bapak Ibu? Karena dalam fase ketiga dari pekerjaan Roh Kudus di dunia, tidak perlu kita cari. Kita tetap perlu cari domba ini. Kita perlu cari uang emas yang tidak bersuara yang ada di mana, di tanah. Tapi akan ada kelompok lain pada zaman ini. Mereka akan seperti anak kita. Dan ada orang nginjilin dia, dan orang kasih tahu dia bertobat. Tapi hatinya itu rindu ke surga. Hatinya itu rindu rumah Bapa. Lalu dia ambil keputusan, aku akan pulang ke rumah Bapa. Roh Kudus sudah bicara pada dia. Dia ambil langkah, dia ambil keputusan bahwa dia akan pulang ke rumah Bapa. Ada berjuta-juta orang di seluruh dunia dari segala macam agama yang rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Dia rindu pulang ke surga. Saya baru aja dari Cianjur kemarin tanya ibu di situ, Mbak, mati mau pulang ke surga enggak? Ya lupa. Bu, ini mau binasa atau mau selamat? Selamat Pak. Ya iya dong. Kerinduan di hati manusia ialah supaya mereka mendapatkan keselamatan. Mereka bisa kembali ke rumah Bapa. Dan saya percaya pada hari-hari terakhir ini Roh Kudus sedang bekerja supaya mereka mengambil langkah untuk pulang ke rumah Bapa. Kemarin saya ketemu dengan orang dari negara Iran. Dia belum kenal Yesus bertahun-tahun lalu.
Saya ketemu dengan dia di negara Polandia. Dia katakan pada saya, Pak Mel, di kota-kota di Iran 2 tahun yang lalu ada sekitar 400.000 orang yang kenal Yesus. Tapi beberapa waktu yang terakhir ini Roh Kudus langsung bicara pada mereka. Karena di antara kami tidak boleh ngabar Injil. Ngabar Injil masuk penjara. Jadi diam-diam aja. Tapi Tuhan Yesus dan malaikatnya menunjukkan diri, menyatakan diri kepada ibu itu. Ibu-ibu itu waktu dia udah dikunjungi Tuhan, terima Yesus, jadi berani dong. Kemana-mana buat anak-anaknya dipenjarakan, dia bercerita tentang Yesus di penjara. Dia katakan, Pak Melta, 2 tahun terakhir ini sudah ada 2 juta orang-orang di negara Iran yang terima Yesus. Dia katakan jumlahnya akan bertambah. Saya ketemu dengan orang-orang dari Afrika Utara, orang-orang dari Timur Tengah. Mereka bercerita bahwa Yesus menyatakan diri kepada mereka. Roh Kudus berbicara kepada mereka. Tidak ada orang timur yang kesana merokok, tapi Roh Kudus berbicara di hati mereka. Lalu mereka bangun dan seperti anak yang terhilang itu dia katakan, aku akan mencari Bapa sampai aku mendapatkan dia. Di hari-hari mendatang di Indonesia, di tanah Sunda, di Jawa, di Solo, di Timur, di mana-mana, Roh Kudus akan mencapai dan berbicara kepada banyak orang supaya mereka mengambil langkah untuk datang mencari Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya baru saja pulang dari negara Polandia beberapa bulan yang lalu, berkhotbah di sana. Banyak orang yang menerima Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu saya katakan kepada mereka, kamu perlu untuk keluar dari gereja. Maksudnya keluar dan meninggalkan gereja, tapi maksudnya kalau ada habis di gereja, udah enak sama hadirat Tuhan. Jangan enak-enak sendiri dapat hadirat Tuhan. Monggo, sama ibu udah datang ke gereja, puji Tuhan. Keluar dari gereja, mulutnya udah terkancing dan ngomong apa-apa tentang Yesus buat mereka yang belum selamat. Aduh, gimana? Saya bilang pada orang di Polandia, kalau kamu sudah terima Roh Kudus, kamu pergi keluar mengabarkan Injil. Dan saya katakan kepada mereka, bukan saja pada tetangga-tetanggamu, tapi ada kemungkinan Tuhan akan kirim orang dari negara lain ke negaramu supaya kamu mencapai mereka dengan Injil. Saya tidak tahu waktu bilang pada mereka bahwa 2 minggu kemudian akan terjadi peperangan antara Rusia sama Ukraina itu. Akibatnya ada 2 juta pengungsi dari Ukraina datang ke Poland itu. Oh, tapi gereja-gereja di Poland sudah siap. Dia bilang kemarin itu orang Timur, orang Indonesia itu bilang sama kita, kamu perlu dengan kuasa Roh Kudus mengabarkan Injil supaya bangsa-bangsa dapat diselamatkan. Tidak perlu lagi dia ke negara lain kabar Injil, dari negara lain, dari Ukraina 2 juta sudah datang ke negaranya ini sendiri sih. Tuhan itu punya jalan segala macam. Kalau kita mau mencari yang terhilang, Tuhan akan buka jalan supaya domba yang mau dimakan serigala akan dilepaskan, akan didapatkan. Uang perak yang tidak berbicara, yang ada di bawah tempat tidur, di bawah tanah itu, yang tidak ada orang tahu di mana dia, kita akan sapa dia. Oh, dia perlu Mentawai barangkali. Orang di Solo tidak tahu Mentawai itu di mana. Maaf ya Bu, ada orang di Mentawai yang dapat kita capai dengan Yesus. Oh, saudara-saudaraku, itu tuguri. Ada yang tarik orang timur. Tuhan kirim ke semua negara, ke seluruh dunia. Bapaknya tidak konglomerat. Jadi biar bapaknya konglomerat juga, mungkin duitnya dipakai ke beli Lamborghini jalan cepat, tabrak pohon, mampus. Tidak harap ya begitu. Tapi orang timur Tuhan kirim ke seluruh dunia. Dari Argentina, dari Brasil, di Eropa, di Afrika, di mana-mana. Kami sudah Tuhan kirim untuk mengabarkan Injil. Itu sebabnya kalau pagi hari ini
lewat konferensi ini kami mendorong Anda untuk berbuat yang sama. Itu bukan karena kami paksa Anda membuat sesuatu yang Anda tidak suka buat. Nah Bu, tuturi Anda nyanyi. Contohnya sudah kita berikan, kuasa Tuhan sudah kita alami, berjuta-juta sudah merangkul Tuhan Yesus di seluruh dunia. Yang buta melihat, yang sakit sudah disembuhkan, yang mati dibangkitkan, air berubah menjadi anggur. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan di Pulau Timur dan dari Pulau Timur ke seluruh dunia. Itu sebabnya, tangis sedikit buat Yesus lah. Ayo. Jangan malu-malu mengaku bahwa Yesus itu Raja di Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, Dialah pencipta dunia ini, Tuhan gereja yang kuasanya tidak pernah berubah kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Saya akan memperkenalkan Dr. Paul Kim dari Korea. Gereja-gereja Korea sudah mengalami kebukaan rohani. Saya banyak mengalami melayani di sana tahun-tahun kemarin. Dan dari Korea, gereja Korea sudah mengirimkan penginjil-penginjil ke Filipina dan kemana-mana. Dan dia tanya misionernya keluar meninggalkan kandang untuk cari yang ada di luar. Nanti Bapak ini cerita sedikit sebentar dalam sesi yang kedua ini. Tapi supaya mudah-mudahan dari kesaksian beliau, kita sekalian di Indonesia bukan saja nanti kirim misioner kemana-mana, itu bagus. Kami akan bikin latihan di Timor di sini lewat One Shepherd, Pak Nimrod dan teman-teman lain. Kami mau latih mereka yang mau keluar untuk mencari domba-domba yang hilang. Tapi juga kami mau menguatkan ibu-ibu kaum awam yang kehilangan perak dari leher itu supaya cari mereka yang hilang di dalam rumah mereka. Tapi kami juga mau bersiap supaya kalau anak yang hilang itu Roh Kudus bicara pada dia, kuasa Tuhan dinyatakan seperti di Iran dan di mana-mana. Dia akan ambil keputusan. Kita diinjil, dia diinjil, dimauin gereja, tidak dimauin gereja. Kami akan cari Yesus sebab kami mau selamat, kami mau ke surga.